Rahayu, selamat petang para Sutrisno Budaya. Pada channel Batana episode 14 kali ini kita akan membahas masalah kesadaran versus bawah sadar. Cuman yang menarik adalah di industri teknologi sekarang AI itu sedang berkembang pesat. Semuanya soal AI, kecerdasan buatan. AI itu akan membantu peradaban manusia untuk lebih naik lagi, karena manusia pada hakikatnya dibantu AI akan berfokus ke hal-hal yang lebih esensial pada hidupnya. Nah, ngomong-ngomong soal AI, jadi ceritanya kemarin Bapak lagi eksperimental dengan AI-nya Google yang bernama Gemini, atau bahasa Indonesianya Gemini. Ternyata Gemini ini cukup bisa diajak ngobrol soal spiritual juga. Nah, itulah yang akan kita bahas pada episode kesadaran versus bawah sadar. Oke. Nah, oke Pak. Pertama-tama ya, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kesadaran bawah sadar itu, apa bedanya dulu alam sadar versus bawah sadar menurut Bapak dan hasil diskusinya dengan Gemini AI kemarin? Ya. Monggo Pak. Baik para pemirsa budaya yang saya hormati. Jadi ini percobaan, jadi saya berusaha mempertemukan konsep-konsep teoritis dalam ilmu rasa, sastra, dan bahasa Jawa dengan ya disiplin ilmu Barat. Ya. Jadi antara alam sadar, konsep alam sadar itu apa, alam bawah sadar itu seperti apa, lalu nanti apakah ada kaitannya dengan ilmu rasa, bahasa, dan sastra Jawa ASK. Begini, jadi kita ikuti dulu yang namanya alam sadar dan alam bawah sadar itu dua tingkat kesadaran yang berbeda. Sebetulnya dalam alam pikiran manusia, nah, perbedaannya apa saja? Nah, berikut ini yang alam sadar dulu, itu cirinya fokus. Pikiran setiap manusia itu yang disadari terfokus pada saat ini. Jadi mindful, terfokus pada saat ini. Kemudian kedua, masalah kontrol atau pengawasan kendali atas pikirannya sendiri. Ucapannya, kemudian gagasannya, pikirannya, tindakan. Terus yang ketiga, adanya kesadaran penuh akan diri sendiri, menyadari bahwa oh ini sedang beraktivitas, sedang dari lingkungan, dan merasakan sensasi-sensasi yang ada di sekitar. Nah, ini semuanya adalah keempat itu proses berpikir secara logis, rasional, dan analitis. Nah, ini pengertian sadar. Nah, contoh misalnya kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sedang menikmati hasil aktivitas kita malam ini sadar sepenuhnya. Nah, itu. Kemudian kalau alam bawah sadar apa? Fokus. Ya fokus, tapi pikiran yang tidak disadari, tidak terfokus, ya toh, pada saat ini, tidak terfokus pada pikiran sadar, tidak terfokus pada hari ini. Pikiran bisa berkelana ke sana kemari, waktu lampau membayangkan masa depan, ini tidak fokus. Nah, kontrol alam bawah sadar itu memiliki kontrol yang lebih sedikit daripada alam sadar. Ucapannya, tindakannya, dan sebagainya. Lalu kesadaran, kadang tidak bisa, karena alam bawah sadar, tidak disadari, tidak menyadari akan keberadaan diri saat itu, lingkungan maupun sensasinya. Ini juga merupakan suatu proses alam bawah sadar itu, berpikir secara intuitif ya, bukan rasional, berpikir secara emosional, terbawa emosi, tapi juga ada kreativitas. Nah, ini jadi ada yang saya baca, saya diskusikan dengan Gemini, itu dibayangkan masalah iceberg phenomenon. Maksudnya apa? Kalau ada gunung es di lautan, yang 1/11 itu alam sadar, yang 10/11 di bawah permukaan air itu alam bawah sadar. Walaupun lebih besar alam bawah sadar, tapi dalam keadaan sadar
dia nanti mengatur secara, ya kita tidak bisa mengendalikan. Itu alam bawah sadar. Nah terus ya ada hubungan tentu, saling terkait, saling mempengaruhi, adanya perubahan, pengaruh alam sadar dan bawah sadar. Ini kebiasaan kita sebetulnya masing-masing. Dilakukan secara otomatis, tidak disadari, baik ucapan, kalau sudah gagasan, pikiran, ucapan. Nah, kadang-kadang menimbulkan fobia, rasa takut yang tidak beralasan. Ini alam sadar, alam bawah sadar. Lalu yang paling umum terjadi adanya mimpi. Mimpi itu kajian kami itu sebetulnya simbol-simbol dari alam bawah sadar yang tidak bisa dalam alam sadar itu bisa mengetahui, karena simbol-simbol seperti itu harus diterjemahkan lagi dalam alam sadar itu apa, mimpi yang semalam, mimpinya teman lain yang diceritakan itu. Jadi kesimpulan, alam sadar dan alam bawah sadar adalah dua bagian yang penting dalam pikiran setiap manusia. Nah, memahami perbedaan dan keseluruhannya dapat membantu kita untuk lebih memahami diri sendiri dan meningkatkan potensi ke arah spiritual. Menarik, menarik. Jadi sebetulnya apa ya, Gemini itu udah bisa mengintisarikan ya bahwa perbedaan antara consciousness dan subconsciousness atau alam sadar dan alam bawah sadar ya. Jadi di sini kalau kita lihat kesadaran alam bawah sadar itu dua bagian itu tuh membantu kita untuk lebih memahami potensi diri kita bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan sekitar kita, nggih Pak ya? Ya. Oke. Nah, menarik nih. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, gini Pak. Bila kita sudah mengerti tentang ilmu rasa, sastra, dan bahasa Jawa, kan tujuannya itu agar manusia itu mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi ya, atau high spirituality gitu kan. Nah, alhasil apa? Manusianya nanti akan semakin lebih sempurna ketika bisa membedakan alam sadar dan bawah sadar. Nah, tapi relevansi dengan konsep bawah sadarnya sendiri itu pripun, Pak? Nah, oleh karena kami praktisi Angesti Sampuran Ningkau Taman, ini pendekatannya tidak terkait langsung dengan dogmatis maupun ritual spiritual keagamaan maupun belief system atau di kepercayaan secara umum kejawen, enggak. Sebetulnya terdapat reaksi atau relevansi yang kuat antara ilmu rasa, bahasa dan sastra Jawa dengan konsep alam bawah sadar, terutama alam bawah sadar. Nah, beberapa poin penting yang kami diskusikan. Pertama, kesadaran diri. Ilmu rasa, bahasa, sastra Jawa ini mengingatkan para pelaku, para praktisi ASK untuk pentingnya kesadaran diri. Ini merupakan salah satu kunci untuk membuka alam bawah sadar. Kesadaran diri ini meliputi pemahaman tentang diri sendiri. Nilai-nilai apa yang kita anut, tujuan hidup apa. Dengan memahami diri sendiri, seseorang, setiap praktisi ASK dapat memahami lebih mudah mengendalikan pikiran, ucapan, maupun tindakan dalam hidup sehari-hari. Nah, ini dalam mencapai tujuannya. Satu ya, kesadaran diri penting sekali. Nah, kesadaran ini terlatih sehari sujud rutin, latihan itu 2 kali sehari sebelum tidur, bangun tidur, sedikit-dikitnya 15 menit. Nah, ini dari hasil penelitian kami yang kemarin itu minimal 10 tahun. Bayangkan 10 tahun itu berapa kali. Nah, ini untuk melatih berperannya kesadaran diri. Dalam istilah barat psikologi dikatakan ini mindfulness. Jadi dalam bahasa Jawanya para sepuh biasanya mengatakan kasunyatan. Kasunyatan niku mboten wonten mriko-mriko rumiyin bagi nggih sak menika wonten mriki. Nah, itu mindfulness. Nah, kemudian kedua itu kaitannya apa? Pengendalian pikiran. Ya. Ilmu rasa, bahasa dan sastra Jawa mengajarkan teknik-teknik
untuk mengendalikan pikiran-pikiran, ya. Mengendalikan, baru mengendalikan pikiran. Itu nanti kalau pikiran terkendali, ucapannya juga terkendali, kemudian tindakannya juga tidak semena-mena. Teknik latihan sujud ASK ini membantu seseorang jelas mengelola emosi. Ekspresi pertama dari pikiran yang tingkat spiritualnya makin lama makin tinggi, bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa membawa diri adalah pada raut wajah. Jadi gagasan raut wajah dulu, baru nanti muncul gitu dalam bentuk kata-kata atau komunikasi dengan orang lain, kemudian tindakannya dan sebagainya. Nah, yang ketiga, arah dari ilmu rasa bahasa sastra Jawa itu adalah dari hari ke hari, karena ini bukan agama, bukan kepercayaan, hanyalah semata-mata menginginkan tingkat spiritualitas yang lebih tinggi, hidup spiritual dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun menjadi semakin sempurna. Tapi ini caranya harus di SD. SD itu artinya berusaha keras untuk menjadi hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari besok itu harus lebih baik lagi dan seterusnya. Dan itu memang karena latihan, ada yang banyak yang sudah mempraktekkan itu tercapai, ya. Jadi manfaat meditasi ASK itu manfaat fisik, manfaat mental, manfaat spiritual. Nah, yang keempat, ini kita juga memperhatikan istilah yang sering dipakai di umum di Indonesia itu memperhatikan kearifan lokal. Apa toh? Nah, ilmu ASK ini mengandung banyak kearifan lokal, dapat membantu seseorang untuk hidup lebih harmonis terhadap sesama manusia dan juga alam semesta. Nah, kearifan lokal ini untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif bagi pribadi yang melaksanakan dan juga memelihara alam bawah sadar. Bukan dihilangkan, dipelihara. Nah, contohnya misalnya lewat meditasi, lewat penggunaan bahasa. Kalau di ASK itu ada namanya Kiroto Boso. Jadi analisis setiap kali kita mengucapkan satu tembung saja itu harus matang. Artinya cul itu metu, ya, itu terus kudu entuk, artinya ada hasil, itu tutuk itu metu untuk hasil yang bermanfaat itu ya. Jadi ilmu rasa bahasa dan sastra Barat memiliki banyak kesamaan sebetulnya dengan konsep alam bawah sadar. Nah, dengan mempraktekkan ilmu rasa bahasa sastra Jawa ASK, seseorang dapat meningkatkan kesadaran diri dulu, mengendalikan pikiran, mencapai kesempurnaan hidup pribadi. Gitu. Artinya kita bisa berkesimpulan sebetulnya artinya sama ya antara ilmu rasa sastra dan bahasa Jawa itu yang memiliki juga konsep bawah sadar gitu kan. Artinya potensi manusia yang sebetulnya bisa dilatih untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, terkait perjalanan manusia dalam mencari jalan spiritual itu sudah ada ini sebenarnya yang bertanya di channel YouTube. Bisa dijelaskan nggak Pak bagaimana kegiatan kontemplasi itu tuh seperti kontemplasi itu gimana sih? Apa kaitannya dengan spiritual dan bawah sadar tadi? Ya. Kontemplasi itu kegiatan aktif sadar, ya, fokus kepada pokok pikiran tertentu. Nah, ini sudah aktivitas berpikir, dan ini nggak boleh, orangnya tetap harus akal sehat, ya toh, bukan orang yang terganggu pikirannya. Kegiatan ini banyak sekali caranya, antara lain yang umum tuh dengan meditasi. Ya, kalau para pemeluk agama itu biasanya dengan berdoa. Terus kemudian orang yang mempelajari dari India itu yoga, ya ini kontemplasi. Lalu dengan membaca buku-buku, bacaan-bacaan yang sifatnya rohania. Kemudian di episode yang lalu sudah, kalau warga ASK biasanya dengan
mohon tuntunan Tuhan mulai dari bangun tidur untuk memulai aktivitas, sujud dulu, tertuntun. Nah, tertuntun ini artinya nanti di jalan-jalan, di alam terbuka, itu kita selalu on the right track, artinya atas kehendak, bukan pikiran sendiri, tapi pikiran kita yang dihubungkan dengan Maha Rasa. Kemudian mendengarkan musik, kalau saya sekarang dengan menulis jurnal. Nah, yang bergerak dalam bidang seni, nyuwun tuntunan untuk bela diri atau seni olahraga apapun. Nah, ini kontemplasi itu maksudnya mempraktekkan ilmu rasa bahasa sastra Jawa dalam rangka mematangkan kesadaran diri dulu. Karena kesadaran diri itu nanti kita nggak tahu, alam bawah sadar itu ngambili. Jadi di loading tapi kita tidak menyadari itu namanya alam bawah sadar. Sehingga pada waktunya orang bisa muncul begini, mandi, ini. Itu alam bawah sadar yang mengendalikan. Nah, ilmu rasa tugasnya mengelola bagaimana alam bawah sadar. Dan ini bisa diterima rupanya dari hasil dialog itu. Sebentar Pak, ini sebenarnya menarik ya. Mungkin agar tidak terlalu cepat saya ringkas dulu ya. Artinya kontemplasi itu sebetulnya tidak hanya sebatas kondisi meditatif saja ya. Tapi ada banyak ya kalau dari penjelasan ya. Ada doa, yoga, membaca, berkesenian, sampai mendengarkan musik. Itu pun adalah bagian dari kontemplasi itu ya. Nah, pertanyaannya menjadi begini. Ada tidak Pak tips untuk kontemplasi? Terutama untuk yang teman-teman yang masih muda-muda nih. Wah, ini kalau saya yang berbicara nih, para pemirsa budaya itu sudah tumek. Artinya sudah tumek itu sudah mendekati, kalau jenuh tidak, karena ini sangat menggembirakan. Karena pematangan spiritual sudah saya rasakan selama 30 sampai 40 tahun. Belum yang lain-lain teman-teman yang senior-senior, ada yang 66 tahun karena sejak kecil. Jadi mereka sudah menjadi bagian daripada hidup. Tidak bisa berubah ya, pribadinya tetap seperti itu. Nah, kontemplatif itu sebetulnya istilah lain pengembangan. Kalau sujud dengan patrap tertentu sudah bisa, rutin sudah bisa, lalu akhirnya kita meningkat lagi sambil beraktivitas. Sebetulnya kita selalu always on menghubungkan rasa. ASK tidak menunjukkan sini, tapi rasa di dalam pribadi, pikir positif itu dengan dengan maha rasa alam semesta yang tidak terbatas. Nah, ini hampir semua yang praktisi ini merasakan adanya tuntunan. Kalau tuntunan itu lebih luas lagi. Tuntunan bahasa Jawanya, dalam bahasa Indonesianya bimbingan. Cara berpikir kita, cara mengucapkan kita kata-kata, kalimat, cara berkomunikasi kita, cara membaca kita, cara bergerak kita, kalau seni, olahraga dan sebagainya, itu selalu dalam tuntunan. Ya, ini yang belum terlatih memang kadang-kadang ada rasa takut. Wah, nanti jangan-jangan ya karena latihan, karena selama latihan itu ini tuntunan ini betul apa tidak itu di situ. Ya. Menarik. Dalam konteks mencari tuntunan ini mungkin gini ya, kalau saya boleh persimpel adalah bagaimana kita mendengarkan suara kita sendiri, suara hati, suara Tuhan mungkin ya. Nah, pernah nggak mungkin teman-teman yang tinggal di ibu kota atau pekerja industri lah, atau siapapun itu, merasa hidup kita ini kosong, hampa, dan tanpa tujuan. Jadinya kita kayak tidak produktif dan cenderung kayak nggak ada isinya. Sebenarnya kontemplasi yang tadi dijelaskan itu sifatnya hanya untuk membangkitkan energi hidup kita, gitu kan. Kalau pengalaman saya sendiri, saya pernah pada suatu saat itu hidupnya memang hampa. Mungkin manusia karena terlalu banyak pikiran, terlalu banyak yang diurusi, prosesor kita tuh dipaksa kerja terus. Bahkan kita nggak tahu sebenarnya kita tuh gelisah, galau itu karena apa. Kontemplasi itu bisa digunakan untuk itu. Sesimpel kita berdiam diri dalam kondisi meditatif boleh, mendengarkan musik juga boleh. Kita amati saja pikiran kita. Kita mencoba melakukan mindfulness kalau bahasa kerennya ya. Just
atur napas, kita, amati pikiran kita. Nah, itu sebetulnya sama seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi. Nah, di sini mungkin saya bisa ambil kesimpulan ya Pak. Artinya, Gemini pun menyadari ya bahwa kontemplasi adalah kegiatan yang bermanfaat bagi semua orang. Ini bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental, terutama di era yang kita sudah mengenal industri kesehatan mental. Penyakit kesehatan mental kan kata sekarang macam-macam. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu kita belum terlalu mengenal. Taunya stres saja. Tapi kan disorder itu sekarang makin kesini makin banyak. Itu adalah jawaban, yakni soal kontemplasi tadi. Jangan kemana-mana, kita akan masuk ke episode 2. Kita akan lebih ngobrolin lagi bagaimana nanti ajaran ASK itu bisa ngeblend dengan buah pikirnya si Gemini tadi. Rahayu. Rahayu.